Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan memulai dan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Mazmur pasal yang ke-107, mulai ayat 28 sampai ayat 32. Demikian firman Tuhan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana pemazmur di dalam pasal ini sebenarnya memberi beberapa kali contoh tentang orang-orang atau sekelompok orang yang mengalami masa-masa sulit, mengalami kesesakan dalam perjalanan kehidupan mereka, dan dalam perjalanan mereka yang sedang dalam situasi kesesakan itu, kemudian mereka datang dan berseru kepada Tuhan. Dan firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan membebaskan mereka. Dan kemudian pemazmur ini juga menjelaskan apa yang menjadi reaksi mereka seharusnya ketika mereka mengalami Tuhan campur tangan atas masalah persoalan yang mereka alami, dan Tuhan melakukan mujizat. Apa seharusnya reaksi mereka? Nah saudara, sebagai aplikasinya, biarlah melalui perenungan firman Tuhan ini malam hari ini, kita menyadari bahwa dalam segala kesesakan kita, apa yang harus kita lakukan, dan kemudian ketika Tuhan campur tangan atas kesesakan kita, apa juga yang harus kita lakukan untuk kita terapkan dalam hidup kita saudara, untuk kita mengalami campur tangan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Jadi yang pertama yang saya rindu kita lihat dari konteks firman Tuhan ini saudara, di mana ketika ada sekelompok orang, mereka mengalami kesesakan, dan kemudian dikatakan di ayat 28, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Dari sini saudara, kita bisa melihat bahwa ketika umatnya mengalami kesesakan
dan kemudian mereka lari kepada Dia, berseru kepada Dia, maka Tuhan membebaskan mereka. Tuhan menuntun mereka kepada ketenangan sehingga mereka bersukacita. Mereka mengalami kesukaan oleh karena campur tangan Tuhan yang memberi jalan keluar dalam kesesakan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan kita, saudara, ada berbagai bentuk kesesakan yang mungkin seringkali juga kita hadapi dalam hidup kita. Saat saudara mengalami kesesakan, apa yang saudara lakukan? Kemana saudara berlari? Mari kita belajar dari firman Tuhan ini, saudara, bahwa saat kita mengalami kesesakan dalam hidup kita, pergilah, berlarilah untuk berseru kepada Tuhan, karena Dia akan memberi jalan keluar kepada saudara atas segala kesesakan saudara. Dia akan memberi kelegaan kepada saudara, bahkan saudara akan bersukacita atas campur tangan Tuhan dalam segala kesesakan saudara. Kalau hari ini ada kesesakan yang saudara alami, mungkin sepanjang hari ini saudara sudah membayangkan ada berbagai beban, ada berbagai persoalan yang akan saudara hadapi. Dalam semuanya itu, langkah yang harus saudara ambil adalah berseru-serulah kepada Tuhan. Dia Allah yang membebaskan umat-umatnya dari kesesakan. Percayalah saudara bahwa Allah sanggup membebaskan saudara dari segala kesesakan yang saudara alami. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup membebaskan saudara. Dia sanggup melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Apapun masalahnya, apapun persoalannya, Allah sanggup memberi jalan keluar dan melakukan mujizat. Jadi berserulah kepada Dia. Dan kemudian saudara, hal kedua yang saya rindu kita belajar adalah apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan menjawab doa kita. Kalau yang pertama tadi, bagaimana kita mengalami jawaban Tuhan, berseru kepada Dia. Dan kemudian tidak cukup sampai di situ, saudara. Yang jadi masalahnya adalah bahwa begitu banyak orang yang ketika ada dalam kesesakan mereka berseru kepada Tuhan, dan setelah Tuhan menjawab mereka, masalah selesai. Dan tidak sedikit dan tidak jarang juga akhirnya mereka melupakan Tuhan yang telah melakukan mujizat bagi mereka. Nah, itu sebabnya saudara, berikutnya yang saya rindu kita renungkan adalah apa yang seharusnya menjadi respon kita, apa yang menjadi reaksi kita ketika Tuhan mengerjakan mujizat, memberi jalan keluar bagi kita. Di ayat 31 dikatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Dengar saudara, perhatikan. Ketika umat-umatnya mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kebebasan dari Tuhan, mengalami jawaban doa dari Tuhan, yang harus mereka lakukan adalah biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya dan karena perbuatannya yang ajaib. Kalau saudara mengalami campur tangan dan mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara, maka yang harus saudara lakukan adalah belajar bersyukur kepada Tuhan. Dan ketahuilah saudara, bahwa ketika saudara tahu bersyukur kepada Tuhan atas mujizat yang Dia kerjakan, maka Dia akan memberi dan mengerjakan mujizat yang lebih besar. Saudara ingat tentang 10 orang kusta yang datang kepada Yesus untuk disembuhkan oleh Yesus. Tapi Yesus kemudian memerintahkan mereka pergi kepada imam untuk memperlihatkan diri. Dan singkat cerita, mereka taat dan mereka pergi kepada imam. Di tengah jalan semua mereka sembuh. Tetapi saudara, hanya satu yang datang kepada Yesus, lalu kemudian menyembah Yesus, bersyukur dan menyembah Dia. Sampai Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semua sudah sembuh? Mana yang 9 lagi? Kenapa hanya satu ini yang datang dan bersyukur? Dan kemudian saudara, akhirnya Yesus berkata kepada orang yang tahu bersyukur itu tadi, Dia berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tadinya apa yang dia alami saudara? Kesembuhan. Ketika dia bersyukur kepada Tuhan, apa yang dia alami? Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia menerima keselamatan.
Mana lebih besar? Mujizat kesembuhan atau mujizat keselamatan? Tentu saja mujizat keselamatan. Mujizat kesembuhan itu hanya bertahan sebentar sampai kita mati. Kalau mujizat keselamatan itu bertahan sampai kepada kekekalan. Itu artinya saudara bahwa ketika orang yang tahu bersyukur itu datang kepada Tuhan, Tuhan memberi mujizat lebih besar bagi dia. Kalau saudara rindu mengalami campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan lebih besar dalam hidup saudara, belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Kenapa seringkali kita tidak dipercayakan Tuhan untuk mengalami perkara besar? Karena kita tidak tahu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Dia kerjakan. Itu sebabnya pagi hari ini saudara, belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Dan kemudian berikutnya di ayat 32 dikatakan, dan biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Berikutnya yang harus dilakukan umat Tuhan yang mengalami mujizat Tuhan, mengalami jawaban doa adalah mereka seharusnya meninggikan dan memuji-muji Dia. Seharusnya kita meninggikan dan mengagungkan Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita menyaksikan Tuhan menyatakan pertolongannya, Tuhan menyatakan mujizatnya. Puji Tuhan saudara. Mari kita koreksi ke dalam diri kita. Sekali lagi firman Tuhan ini menegaskan, kalau anak-anak Tuhan mengalami kesesakan, mereka harus berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan pasti menjawab mereka. Dan kalau Tuhan menjawab mereka, maka yang pertama yang harus mereka lakukan adalah mereka bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua yang harus mereka lakukan adalah mereka datang meninggikan dan memuji-muji nama Tuhan. Itu yang seharusnya dilakukan oleh orang yang mengalami mujizat, mengalami campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Hari ini saudara akan melaksanakan segala kegiatan aktivitas saudara. Dan di dalam aktivitas saudara, kegiatan saudara, dalam saudara menjalani hari-hari saudara, mungkin ada tantangan, persoalan, ada berbagai masalah yang mungkin saudara hadapi. Tetapi dalam semuanya itu, dengar saudara, berseru-serulah kepada Tuhan. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan Dia akan menjawab. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan kemudian kalau Tuhan sudah menjawab, kita menerima jawaban doa kita. Berikutnya apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar memuji-muji nama Tuhan. Dalam kehidupan kita, meninggikan Dia dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, sebagai aplikasinya, apapun masalah saudara saat ini, datang kepada Tuhan. Dia sumber jawaban atas segala masalah saudara. Dan kalau saudara mengalami mujizat, belajar bersyukur kepada Tuhan dan belajar meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara, raih janji firman Tuhan, dan mari jalani hari ini dengan penuh semangat. Oleh karena jaminan firman Tuhan bahwa Dia akan melakukan perkara besar, mujizat besar dalam kehidupan kita yang berseru-seru kepada Dia. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan
melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil, ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani, ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan, ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang, ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu, ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa, ya Tuhan, buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai.
berprofesi sebagai karyawan. Tuhan, tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS, hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapak yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit
Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa, ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan, ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa, ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, serukan Yesus, Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang
sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya Kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, Yesus. Nama yang indah, sanggup pulihkan, nama yang manis, sanggup sembuhkan. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Ini ku berseru Bapa, kau hadir. Rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Bapakku, Kaulah Bapakku
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia.
dengan rohmu